hari ini adalah, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tahun baru, hidup baru, karena kita adalah ciptaan baru. Puji Tuhan. Yang lebih pas lagi adalah kita hidup baru di tahun yang baru, karena kita adalah ciptaan baru. Ya, dasar dari tema kita hari ini adalah di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita sama-sama berdiri menghormati firman Tuhan. Kita sama-sama berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan sebelum itu kita menyerahkan haleluya 4 kali. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Kita langsung baca 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kata baru di sini dalam bahasa Yunani terdiri dari 2 kata, yaitu neos dan kainos, yang sama-sama pengertiannya adalah baru. Tetapi di dalam penjelasannya, pengertiannya adalah berbeda. Nah, kita belajar. Satu adalah kata neos, yang artinya baru. Tetapi di dalam pengertiannya ini ke arah waktu. Misalnya sepatu baru, HP baru. Artinya bahwa waktunya baru, belum lama. Ya. Dan apabila rusak, bisa diperbaiki atau bisa diperbaharui. Neos ini hanya dapat dikerjakan oleh manusia. Nah, kita pelajari kata yang kedua adalah kainos. Kainos ini artinya baru juga. Tetapi kainos ini hanya dapat dikerjakan oleh Allah saja, atau hanya dapat dihasilkan oleh Allah saja. Hanya dapat dihasilkan oleh Allah saja, benar-benar baru. Belum pernah ada sebelumnya, ya. Jadi apa yang dikerjakan Tuhan itu benar-benar baru, bukan hasil dari perbaikan, tetapi memang benar-benar diciptakan baru. Itulah Allah. Dan antara dua kata ini, neos dan kainos ini, yang tepat untuk dipakai di dalam 2 Korintus 15 ayat 17 ini adalah kainos. Jadi sesuatu yang baik, yang kekal selamanya, itu berasal dari Allah. Sesuatu yang hanya sementara itu berasal dari manusia, karena manusia ini hidupnya sia-sia, hanya sementara di dunia. Ya. Dan kita melihat konsep ciptaan baru. Apa konsep ciptaan baru menurut 2 Korintus 5 ayat 17 ini? Jadi konsep baru dari konsep ciptaan baru dari 2 Korintus 15 ayat 17 ini adalah sebuah proses pertobatan seseorang yang dimulai dari dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya bagi dirinya. Ini karena dorongan dari pekerjaan Roh Kudus. Seseorang mau bertobat, seseorang mau berikan diri pada Tuhan, itu tidak bisa dengan dirinya semata-mata, tetapi pertolongan daripada Tuhan. Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kita memilih untuk kita datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan memanggil kita, memilih kita, dan memanggil kita datang kepadanya. Jadi yang membuat kita baru adalah Tuhan. Tuhan yang membuat kita baru melalui pekerjaan Roh Kudusnya di dalam diri kita. Memang di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ada darah, daging, tulang, dan lain sebagainya. Tetapi
sesuatu yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita ini itu memang benar-benar berasal dari Allah. Hal-hal yang baru yang Tuhan ciptakan di dalam kita, Tuhan kerjakan di dalam kita ini adalah benar-benar asalnya dari Tuhan. Tuhan mengerjakan sesuatu bagi kita, Tuhan punya rencana bagi kita, tetapi ini juga tergantung dari respon kita. Apakah kita mau atau tidak? Jadi mari kita selalu meresponi kasih dan panggilan Tuhan, kasih dan rencana Tuhan. Tuhan selalu mempunyai kehendak bebas, memberikan kehendak bebas kepada kita. Terserah kita, tergantung kita, mau atau tidak. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus, dia benar-benar mengalami ciptaan baru. Paulus mengalami ciptaan baru. Dia mengalaminya bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu mengalaminya bersama Tuhan Yesus dalam kematiannya, dalam kebangkitannya. Dan ketika Yesus dikuburkan, dia mengalami bersama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dikuburkan, maka dosa dia juga ikut dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus berada di perut bumi 3 hari, itu pun dosa Paulus dapat dikuburkan bersama-sama. Bahkan dosa Paulus terpaku bersama-sama ketika Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan selesai, tetelestai, maka tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Ketika Tuhan Yesus mengatakan selesai, maka tugas itu diserahkan kepada kita. Jadi tugas kita untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen butuh panggilan. Orang di luar Kristen pun butuh panggilan. Ya, ada pepatah mengatakan bahwa tidak dikenal, tidak disayang. Tadi kalau ibu yang kekasih tadi tidak mengenalkan diri, kita tidak mengenal dari mana ibunya, tetapi sekarang sudah memperkenalkan diri, kita sudah kenal, maka pasti kita baku sayang, ya. Puji Tuhan. Jadi pepatah mengatakan tidak dikenal maka tidak disayang. Demikianlah Rasul Paulus. Awalnya itu dia adalah Saulus. Dia tidak mengenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya, sehingga yang ada di dalam hati dia hanya ada kebencian, hanya ada nafsu untuk membunuh, hanya ada nafsu untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 16, ayat yang ke-16, 2 Korintus 15 ayat yang ke-16 menyatakan bahwa Paulus hanya mengenal Tuhan Yesus secara manusia, secara akal, secara daging. Dan akhirnya yang ada di hati dia, tadi saya mengatakan bahwa dia hanya memiliki nafsu untuk membunuh. Dia hanya memiliki nafsu untuk menyiksa dan menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan itu punya waktu. Entah kita berbuat baik, entah kita berbuat jahat, tapi Tuhan itu punya waktu kepada kita untuk membalaskan kepada kita. Kalau kita berbuat baik, Tuhan membalaskan yang baik pada kita. Kalau kita membuat yang tidak baik, itu pun kita akan mendapatkan balasannya, ya. Jadi Tuhan itu punya waktu. Dan pada suatu saat, suatu hari, Paulus atau Saulus, dia sementara berjalan ke Damsyik. Di situ cahaya Tuhan menemplak wajahnya, sekelilingnya disinari dengan cahaya kemuliaan dari Tuhan, cahaya dari Tuhan, dan membuat Saulus dia menjadi tidak kuat. Dia tidak siapa yang bisa berhadapan dengan cahaya Tuhan yang begitu luar biasa. Kita sebagai manusia yang lemah berdosa ini kita tidak sanggup, bahkan melihat wajah kemuliaan Tuhan kita tidak sanggup. Siapakah kita? Dan Saulus menjadi rebah. Dia rebah ke tanah. Cahaya kemuliaan Tuhan itu, di dalam cahaya kemuliaan Tuhan itu ada suara yang lembut mengatakan bahwa Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Kita boleh baca dalam Kisah 9 ayat 3-5. Dalam kemuliaannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lanjut.
Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Aku Yesus yang engkau aniaya." Puji Tuhan, ya. Jadi Tuhan mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia mengatakan bahwa, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu Tuhan dengan kasih mengatakan bahwa akulah Tuhan yang engkau aniaya. Ya. Jadi kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan, milik berharganya Tuhan. Jadi ketika kita berada pada jalur kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada seorang pun, siapapun dia, diizinkan oleh Tuhan untuk mengutak-atik kita. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Puji Tuhan, ya. Jadi atas kemurahan Tuhan, ya. Jadi Paulus sudah rebah seperti itu. Paulus sudah menjadi buta seperti itu. Tuhan tidak meninggalkan dia begitu saja. Karena Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah maha baik. Tuhan memiliki sifat belas kasihan. Tuhan sangat berbelas kasihan kepada Paulus. Jadi Tuhan menolong dia. Tuhan tidak membiarkan dia tidak berdaya begitu saja. Tetapi Tuhan menolong dia melalui hambanya Ananias untuk menolong dia. Nanti kita baca dari ayat-ayat yang tadi kita baca itu, nanti selanjutnya kita pulang ke rumah kita baca sampai selesai. Kita akan lebih pahami lagi, ya. Jadi atas kemurahan Tuhan, Saulus menjadi pulih, dibimbing oleh Ananias, dan Ananias menumpangkan tangan untuk dia atas perintah Tuhan, dan Saulus meresponi itu. Dan akhirnya berdiri untuk dibaptis oleh Ananias, ya. Dan Ananias, kita melihat Kisah 9 ayat 18. Kisah 9 ayat 18. "Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun dan dibaptis." Yang jelas bahwa pasti Paulus mau dibaptis. Dia meresponi. Kalau dia tidak mau dibaptis, tidak mungkin Ananias mau membaptis dia. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan nama daripada Saulus itu berubah menjadi Paulus. Bahwa Saulus yang dulu dia pendosa, kini dia menjadi Paulus, ciptaan baru. Saulus berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Saul. Dari bahasa Ibrani yaitu Saul, artinya yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Saul kemudian berganti menjadi Paulus. Jadi Paulus berasal dari bahasa Yunani yaitu Paulos. Artinya kecil atau rendah hati. Jadi Paulus ini adalah orang yang rendah hati. Kita membaca dalam seluruh surat-suratnya itu, dia adalah orang yang rendah hati. Dia tidak sombong, padahal dia adalah orang, ya, dia berasal dari orang yang hebat. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia merasa kecil, dan dimanapun dia berada, dia selalu rendah hati. Paulus adalah orang yang rendah hati karena dia telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Dulu Saulus adalah hamba dosa, tetapi ia telah berubah menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang dewasa rohani, pasti dapat memahami peristiwa yang dialami oleh Saulus ini bukan sebagai suatu hukuman, tetapi ini sebagai suatu panggilan. Panggilan untuk menyaksikan pembelaan Tuhan terhadap umat kepunyaannya pada waktu itu. Jadi peristiwa ini juga memberikan pelajaran kepada Saulus, sehingga Saulus dapat mengerti bahwa dia membunuh dan menganiaya orang-orang pilihan Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan. Maka Tuhan melakukan panggilan kasih ini juga supaya Saulus dapat menyaksikan kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan, bahwa dia punya umat. Tuhan punya umat itu pasti Tuhan bela, ya. Mungkin pada saat Saulus menganiaya orang-orang Kristen, Saulus
menganiaya, menyiksa. Pada saat itu mungkin Tuhan di surga itu menangis. Barangkali Tuhan menangis. Karena ada firman mengatakan kalau kita menangis, Tuhan ikut menangis. Tetapi jemaat Tuhan yang terlebih jauh melebihi itu adalah Tuhan Yesus sangat menangisi jiwanya Saulus. Karena Tuhan Yesus ingin Saulus bertobat. Tuhan Yesus ingin Saulus menjadi selamat. Sehingga Saulus dipanggil. Saulus dipanggil untuk diubahkan. Saulus dipanggil untuk dibenarkan. Saulus dipanggil untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Nah, kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Tadi saya mengatakan bahwa kita berada di jalur Tuhan. Kita berada pada jalan kebenaran Tuhan. Kita ada pada rencana Tuhan yang benar. Maka Tuhan pasti bela kita. Karena Tuhan Yesus, Tuhan adalah pembela kita. Tuhan adalah advokat kita yang ada di sorga. Dan dia melihat ke bumi anak-anaknya yang melakukan kejahatan atau melakukan kebaikan. Ketika melakukan hal-hal yang baik menuruti perintahnya, dan ada orang yang melawan, ada orang yang membuat semena-mena, maka Tuhan turun tangan untuk membela. Baik itu melalui proses apa saja, Tuhan pasti bela. Percaya kita dibela oleh Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Mari kita katakan bahwa Yesus adalah advokatku. 1, 2, 3. Yesus adalah advokatku. Puji Tuhan, ya. Tetapi, ya, jadi tadi saya mengatakan bahwa kita melakukan hal-hal yang baik, berarti Tuhan bela kita. Tetapi apabila kita berada di luar garisnya Tuhan, rel kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan didikan-didikan, panggilan-panggilan kepada kita untuk bertobat, panggilan kepada kita untuk berubah. Tetapi kalau kita terus keras kepala dengan proses-proses yang sudah diberikan kepada kita, maka Tuhan akan membuat kita kapok sekapok-kapoknya, ya. Pasti kita sudah merasakan pengalaman iman bersama Tuhan Yesus, itu pasti kita sudah merasakan itu. Pasti kita dibuat sekapok-kapoknya. Untuk apa? Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Seperti orang Israel ketika mereka tidak taat, mereka diserahkan kepada musuh, yaitu bangsa-bangsa untuk memerangi mereka. Bahkan orang Israel, mereka dibuang dan tertawan di Babilonia, ya. Jadi itulah bentuk cinta kasih daripada Tuhan. Itulah bentuk panggilan Tuhan yang manis, cinta Tuhan yang manis kepada kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memakai Saulus. Tuhan mengubahkan Saulus untuk Tuhan memakai dia. Maka Tuhan juga mengubahkan kita. Kita menengok ke belakang sebentar bahwa latar belakang kita seperti apa. Tidak bedanya juga dengan Saulus. Tetapi Tuhan mengubah kita. Tuhan mengubah kita untuk Tuhan memakai dalam rencana kemuliaan-Nya, ya. Jadi kita adalah ciptaan baru. Ketika Saulus diubahkan menjadi ciptaan baru, maka kita di hari ini adalah kita sudah diciptakan baru. Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan. Mari kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus 15 ayat 17 tadi. Kita bacanya tetapi memakai nama kita, ya. Karena kita sudah diciptakan baru. 1, 2, 3. Jadi Marta Maria Mesloi yang ada di dalam Kristus, Marta Maria Mesloi adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita menyampaikan itu mendeklarasi itu kepada Tuhan. Menyampaikan itu kepada Tuhan, dan kita semua berarti kita percaya, kita yakin bahwa kita sudah menjadi baru. Puji Tuhan, kita baru melewati tahun-tahun, ya, tahun-tahun yang lama. Dan sekarang kita sementara berdiri kokoh. Kita harus mengatakan kita berdiri kokoh, ya, di tahun 2023. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Yang jelas bahwa bukan karena kehebatan kita, kebaikan kita, tetapi oleh kemurahan
Tuhan kita kuat. Saya berdiri di sini karena Tuhan, maka saya bisa berdiri di sini. Jemaat Tuhan ada di sini di Siloam Family, semuanya itu karena kemurahan Tuhan, ya. Jadi yang jelas bahwa kita telah melewati tahun-tahun yang lalu itu pastinya bahwa kita melewatinya dengan berbagai rintangan, ya. Tetapi kita berjuang bersama dengan Tuhan Yesus melewati tahun-tahun yang lama. Dan kita baru saja mendengarkan pesan-pesan Natal, ya. Natal sampai sekarang ini juga Natal masih berlangsung, Natal masih berjalan terus. Karena memang Natal itu tiap hari, bukan 1 tahun sekali, ya. Jadi kita telah mendengarkan pesan-pesan Natal, baik itu melalui gereja, mimbar-mimbar gereja, mimbar-mimbar online, bahkan persekutuan-persekutuan, organisasi-organisasi Kristen yang mengadakan Natal, dan kita mendengarkan pesan-pesan Natal, firman Tuhan di dalam melalui mimbar gereja itu. Dan apakah masih kita ingat kira-kira pesan apa yang kita simpan di hati kita? Kita ambil waktu kita mendengarkan Natal, mendengarkan firman di hari Natal, hamba Tuhan berbicara di hari Natal. Mungkinkah masih kita mengingat waktu Natal kita firmannya di apa dan apa yang kita ambil, atau kita mengikuti Natal di mana-mana maupun di internet? Masih ingatkah kita ada pesan-pesan penting yang kita bawa? Pesan apakah yang kita bawa dari pesan-pesan Natal itu sebagai bekal kita di 2023 ini? Dan kita ingat sejenak peristiwa-peristiwa apa saja, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di hari Natal, ya. Yang saya ambil di sini adalah Maria mengandung. Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Natal itu artinya kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya. Tetapi ia dilahirkan melalui kandungan daripada Maria. Jadi Maria mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Bagaimana dengan kita? Mari sebagai Maria akhir zaman, mari kita melahirkan Roh Kudus. Dari Roh Kudus kita melahirkan melalui buah-buah roh. Happy tampilkan buah-buah roh Galatia 5 ayat 22. Apakah ini sedang kita miliki atau tidak? Galatia 5 ayat 22, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini ada pada kita. Puji Tuhan. Ibu Lili dari sana naik dari tangga itu langsung senyum-senyum luar biasa. Cantik-cantik, ya. Jadi di wajah kita harus tetap tersenyum. Biar susah, senang, tetapi smile. Tetap tersenyum di dalam keadaan suka maupun duka, ya. Jadi kita miliki ini, ya. Kita miliki buah-buah roh. Jadi kita mengandung Roh Kudus dan kita melahirkan anak-anak rohani yang kita bimbing, sehingga anak-anak rohani kita, mereka akan menjadi dewasa. Mereka akan menjadi dewasa dan mereka akan menjadi Yesus kecil untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang terikat. Jadi kita juga sebagai Yesus kecil, kita membebaskan orang. Bapak Gembala membebaskan berapa jiwa selama ini, Bu Meti membebaskan berapa jiwa selama ini. Kita semua, baik anak sekolah pun demikian, ya, jadi berkat. Jadi kita menjadi Yesus kecil yang telah membebaskan orang. Kemudian orang yang kita bebaskan itu, mereka akan menjadi Yesus kecil lagi untuk membebaskan orang banyak. Jadi begitu berkesinambungan selama dunia ini masih berputar, ya. Jadi kita memiliki buah-buah roh ini, sehingga ketika Wahyu 12 yang sudah saya sampaikan, ketika Wahyu 12 digenapi, maka kita bersama-sama berbahagia
ia yang diangkat, yang berkenan untuk diangkat, dan yang berkenan disingkirkan, akan disingkirkan, ya. Jadi seorang kalau mengandung itu harus positif. Jadi kita melihat bahwa ciri-ciri orang yang mengandung Roh Kudus adalah tadi memiliki buah-buah Roh Tuhan, sehingga buah-buah itu dapat dibagikan kepada orang lain makan, menikmati dengan sukacita juga, ya. Sebaliknya, tanda-tanda orang yang tidak memiliki Roh Kudus, tidak memiliki buah-buah roh, kita melihat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini, itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, karena dia pengalaman dulu, dia ada di dalam itu, dan dia ketika dia menjadi ciptaan baru, dia tidak mau orang-orang hidup pada melakukan apa yang dia lakukan dulu. Tetapi Rasul Paulus mau supaya orang-orang harus hidup di dalam buah-buah roh tadi, ya. Jadi mari kita jangan tinggal di dalam hidup yang lama ini. Kita jangan tinggal di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai kesekian tadi. Sebab apabila Wahyu 11 ayat 1 dan 2 itu juga sudah saya sampaikan, apabila Wahyu 11 ayat 1 2 digenapi, maka kita atau orang-orang yang hidup di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20 sampai kesekian ini akan tergilas oleh kekejaman antikris dan nabi palsu yang sesungguhnya, dan betapa ngerinya. Manakah yang kita pilih? Maka sekarang ini Tuhan sedang mencatat kita yang mau berubah, yang mau hidup dalam kehidupan yang baru, supaya kita semua selamat. Karena Tuhan tidak menginginkan satupun di antara kita bisa binasa. Tuhan tidak mengizinkan di antara kita semua ada yang binasa, tetapi Tuhan mau kita semua memperoleh keselamatan. Kita adalah ciptaan baru, ya. Ketika firman ini dikatakan kita lebih baru lagi. Hari ini kita lebih baru dan lebih baru dan lebih baru. Setiap hari kita menjadi baru, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bait Tuhan, kita adalah bait suci, rumah Roh Kudus, istana raja, ya. Kita dijadikan, tubuh kita adalah rumah Allah, Ka'bah Allah, istananya Tuhan, ya. Orang mau pergi ke istana presiden saja sangat susah-susah, tapi Tuhan, ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka kita adalah istananya Tuhan, rumahnya Tuhan, baitnya Tuhan. Dan orang lain bisa menikmati kita. Orang lain bisa menikmati kita, artinya bahwa menikmati kasih yang kita sampaikan kepada mereka, ya. Jadi mari kita menikmati lawatan Tuhan, lawatan demi lawatan kita alami, kita rasakan. Mari kita mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Dan kita mengalami kekuatan dari Tuhan, sehingga kita berani tampil sebagai Paulus di akhir zaman. Sehingga dengan berani menyebarkan firman Tuhan, berani berkorban, dan lain sebagainya. Mencontohi Rasul Paulus. Dan kita berani tampil sebagai Maria di akhir zaman. Yang berani hidup di dalam kebenaran. Yang hidup bahkan mempunyai jiwa-jiwa, membina jiwa-jiwa untuk menjadi Yesus kecil. Dan kita melihat bahwa di dalam
Maria yang melahirkan, tetapi ditopang oleh Yusuf. Yusuf begitu membantu dia untuk Maria melahirkan. Yusuf begitu sabar untuk menopang dia. Nah, Yusuf ini yang dibutuhkan oleh Tuhan di akhir zaman ini, yaitu kita menopang pelayanan demi terselenggaranya penyebaran firman Tuhan. Kebaikan Tuhan terus kita nyatakan melalui kehidupan kita. Dan mari kita maksimalkan talenta kita. Kita maksimalkan talenta kita. Talenta kita 1, 2, 3 sampai 5 talenta. Seberapa talenta kita, sekecil apapun Tuhan memberkatinya. Tuhan akan memampukan kita. Dan puji Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Hari baru, hari yang dijadikan oleh Tuhan pada kita. Kita mau selalu hidup baru bersama Tuhan. Setiap hari kita baru, setiap hari, setiap saat kita selalu doa pagi, kita selalu doa siang, doa malam, kita selalu perbanyak doa kita kepada Tuhan, perbanyak penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah menjadi baru, berarti kita tetap baru dan jangan lagi menoleh ke belakang. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Coba kita kasih aplaus yang baik untuk Tuhan. Tadi Alkitab berkata bahwa sesuatu yang baru. Apa? Baru. Apa itu baru? New. Youth new. Kalau youth new berarti youth yang baru. Kalau youth berarti youthnya new. Jadi kalau kata baru di sini adalah, tolong lihat saya, sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum kita dengar, itu baru. Bukan sesuatu yang kita barui, beda ya. Kalau sesuatu yang kita barui beda dengan yang baru. Kalau yang baru tadi saya katakan bahwa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar. Kalau yang pernah kita lihat itu bukan baru. Kalau yang pernah kita dengar itu bukan baru. Yang baru adalah yang belum pernah kita lihat. Contoh, hari ini ada jemaat baru. Namanya Ibu Esther. Tepuk tangan dulu dong. Pertanyaan saya, minggu lalu lihat nggak Ibu Esther di Siloam? Nah, sekarang ada nggak Ibu Esther di Siloam? Ada. Berarti jemaat baru. Kalau Ibu Maria bukan jemaat baru, jemaat lama. Nah, jadi perhatikan, saya ingin bicara soal baru. Tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar. Cara Allah memberkati kita adalah cara yang baru. Alkitab berkata, jikalau Tuhan berikan kamu anggur yang segar. Yohanes pasal 2 di sana dikatakan anggur yang segar, dalam bahasa asli berkata adalah oinos. Segar, fresh. Bahkan Alkitab berkata bahwa kantong kirbatmu yang lama diisi dengan anggur yang baru. Anggur baru itu akan menjadi rusak. Kenapa? Kantong kirbatmu lama.
Berarti hal yang lama dengan hal yang baru itu berbeda. Bukan hanya sekedar, oh kita masuk tahun yang baru. Saya berkata minggu lalu, kalau kita masuk di tahun yang baru, di tanggal yang 1 sama aja tanggal 1. Hari itu aja. Bahasa keren berkata apa? Lu lagi, lu lagi. Tapi yang baru ini adalah sesuatu yang tidak kita pernah dengar. Sesuatu yang tidak kita pernah lihat. Itulah yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Miliki iman itu. Aku masuk di tahun yang baru, bukan 2022 ke 2023. Bukan, itu hanya angka. Tapi sesuatu yang baru yang engkau tidak pernah dengar, engkau tidak pernah lihat, itulah yang Allah adakan. Apa itu? Berkat? Enggak. Apa itu? Ya, non harus hidup. Kalau nggak ada kehidupan, kematian yang baru. Saya kasih cepat saja ya. Yang pertama, halo, lihat saya. Jadi ada hal yang baru yang di luar pemikiranmu, di luar daripada pendengaranmu. Engkau menanggapi Allah, gunakan dengan visualmu, dengan audiomu, dengan baru. Maka yang baru yang tidak pernah engkau lihat. Hal yang baru. Nggak pernah engkau lihat hal yang baru. Tuhan setia menyediakan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Di dalam Wahyu, kalau nggak salah ya. Boleh? 5 menit aja saya tambahkan ya. Oke. Coba buka Wahyu 5. Wahyu 21 ayat 5 ini. Jadi yang pertama, Tuhan menyediakan sesuatu yang baru. Saya berkata tadi kalau yang baru itu belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar. Dan Tuhan adakan sesuatu yang baru. Coba munculkan Wahyu 21 ayat 5. Ayat 5. Wahyu 21 ayat 5. Kita lihat ini ayat ya. 2, 3. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, sama-sama, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, terus karena adalah tepat dan benar. Jadi dia berkata, lihatlah aku menyiapkan. Kata menyediakan sama dengan memunculkan dan mengadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Baru. Jadi jangan kita ekspektasikan hal yang baru itu berkat. Enggak, bukan. Tuhan tolong, kita punya ibu majelis ya. Tahun lalu pemuda kita happy, Tuhan kasih berkat, ada rumah langsung, Tuhan berkat. Tahun ini ibu majelis kita, Tuhan tolong, anak-anaknya memberikan berkat rumah dengan nilai 1M. Itu bukan baru. Bukan. Apa yang baru kalau begitu, pendeta? Mari kita lihat di sini. Apa yang baru? Jangan ukur Tuhan kita dengan keuangan. Wow, sederhana kita. Jangan ukur Tuhan dengan kesehatan. Tapi dia berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Artinya gini. Artinya semua yang engkau tidak pernah lihat, akan ada kita berkata, semua yang engkau tidak pernah lihat, tidak pernah engkau rasakan, itulah yang disediakan Allah bagimu. Tiba-tiba engkau akan berkata, wow, luar biasa Tuhan. Bukan nilainya, tapi yang tidak ada menjadi ada, itu kok maksud saya. Bukan nilai. Yang tidak ada
menjadi ada. Itu yang baru. Oke. Masih boleh tambah satu? Ya. Coba baca dalam Mazmur pasal 40 ayat 3. Mari kita bahas tentang baru ini, ya. 40 kita Mazmur ayat 3. 2, 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Memuji Allah kita. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tadi WL kita, Given sudah nyanyikan begini. Itu kan, nyanyi nggak tadi lagu? Nyanyian baru untuk memuji-muji Allah kita. Gitu. Nyanyian baru. Nyanyian baru ini apa? Ayo, mari kita koreksi. Lagu baru? Bukan. Apa yang dimaksud dengan nyanyian baru? Berarti lagu-lagu lama Tuhan enggak bekerja? Enggak. Arti dari nyanyian baru, perhatikan saya. Ketika kita menyanyi dan kita mengimani perkataan dalam nyanyian itu, maka itu akan merubah dari kalimat, dari perkataan menjadi satu realita. Pernah saya berkata ya, ada nyanyian menguatkan dirimu. Ada nyanyian menguatkan sesama. Tapi ada nyanyian hanya kepada Allah. Contoh, bagi Dia segala pujian hanya kepada Allah. Mari kita bersukaria, kita semua. Ya. Aku percaya. Nyanyian untuk menguatkan kita. Ada nyanyian menguatkan kita, ada nyanyian menguatkan sesama, tapi ada nyanyian yang terarah kepada Tuhan. Maka diberikan situ adalah nyanyian baru, bukan berarti lagu baru, bukan, tetapi sesuatu yang kita imani dari perkataan menjadi satu realita. Amin. Satu lagi boleh? Oke, kita lihat hal yang besar yang ketiga. Dikatakan bahwa apalagi yang baru dalam Alkitab, yang Tuhan ada di Alkitab. Nyanyian baru, berkat baru, apalagi? Roh yang baru. Kita baca satu ayat ya. Baca dalam Yeskiel pasal 11 ayat 19. Ini luar biasa tema yang diberikan oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Muda Martha Maria Besloy, luar biasa. Hal yang baru. Coba kita baca tuh ayat Yeskiel pasal 43 ayat 19. Roh yang baru. Ayo. Yeskiel pasal 11 ayat 19. Coba. Ayat 19. Ini dia, coba sama-sama ya. 2, 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Wow. Dikatakan apa di sini? Roh yang baru. Roh yang baru bukan roh kita diganti, enggak, karena dalam diri kita ada tubuh, jiwa dan roh. Ya, kalau orang mati yang binasa apa? Tubuh dan jiwa. Roh akan kembali kepada Tuhan. Nah, roh yang baru di sini artinya bahwa kita selalu berpaut dengan roh Allah. Mencondongkan. Sama dengan benalu. Pernah lihat ada tanaman benalu? Dia nempel terus. Makanya orang dasar hidup lu kayak benalu. Nah, artinya nempel. Roh kita nempel dengan roh Tuhan. Maka Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Beriku hati baru
ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Berarti begini. Na na na, mana dia? Na na, hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Itu roh yang baru. Apa beda manusia dengan hewan? Anjing. Halo? Halo? Manusia punya akal budi. Manusia punya akal. Hewan tidak ada. Hewan ada. Hewan ada. Oh iya. Karena gini, kalau manusia, psikikos tubuh, sarkikos jiwa, pneumatikos roh. Binatang anjing punya tubuh. Kalau orang Manado suka makan RW, itu dia. Anjing punya jiwa. Anjing yang galak, kita kasih makan terus, kita suruh datang, dia pasti datang. Dia punya jiwa. Karena dalam dalam jiwa ada apa? Pikiran, perasaan, dan perbuatan. Tapi anjing nggak punya roh. Halo? Bilang anjing nggak punya roh. Kalau anjing punya roh, itu bukan anjing. Namanya Melki. Roh. Berikan aku roh yang baru. Dan mari jemaat Siloam, kita rindu untuk selalu punya roh yang baru dalam ibadah. Amin. Karena roh yang baru itu adalah roh yang dapat memuji Tuhan. Amin. Satu lagi ya. Ini bagus banget. Jadi tema yang diangkat oleh hamba Tuhan ini luar biasa. Berikan situ bahwa ada roh yang baru. Satu lagi, coba kita lihat dalam kitab Yesaya 43 ayat 19. Jadi ada kata baru dalam Alkitab, ada anggur baru, ada hati baru, dan juga ada jalan yang baru. 43 Yesaya ayat 19. 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang karang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini jalan yang baru. Coba bilang wow dulu. Wow. Artinya apa? Artinya, tolong lihat, tadi saya berkata awal bahwa sesuatu yang baru itu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar. Itu sesuatu yang baru. Maka dia berkata, dia buat kita jalan yang baru. Saya ingat waktu Yesus lahir, maka 3 orang perbintangan yang pintar, 3 orang dari Emmaus ini mencari bintang itu, bayi yang Yesus lahir, yang Yesus baru lahir, orang Majus. Dikatakan apa? Bahwa Herodes berkata, jikalau engkau menemukan bintang itu, beritahulah kepada kami. Tolong lihat saya. Maka ketiga orang Majus ini, setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus, pertanyaan saya, mereka kembali ke Herodes nggak? Tidak. Mereka berkata tadi jalan lain. Nah, jalan baru. Bukan yang diperintahkan kepada Herodes kembali kepada jalan lain, tidak, tapi mereka mencari jalan yang baru. Artinya di sini Allah sanggup mengadakan segala sesuatu di luar pemikiran kita. Jalan yang baru. Kalau ada yang tutup jalan, saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan khawatir, Tuhan sanggup buka jalan. Kalau ada yang menahan berkat kepadamu, jangan takut. Kenapa? Kita punya Allah yang sumber segala berkat. Orang boleh bilang anak-anak kita bodoh, orang boleh bilang rumah tangga kita kacau, orang boleh bilang kita tidak akan diberkati. Dengar baik, Tuhan berikan sesuatu yang baru. Amin. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh Tuhan.
Waduh. Wah, luar biasa. Hari ini tema yang dahsyat yang diberikan dan firman Tuhan yang luar biasa oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Martha Maria Misloy, dan saya percaya engkau menerima jalan yang baru. Amin. Hati yang baru. Amin. Semua jemaat. Yes, amin. Coba kita nyanyi lagu itu ya, saya suka lagu itu. Lagunya begini. Bukan. Coba turun dikit aja. Beriku hati baru, ya Allah. Ya, ada lagu bisa dimunculkan ya. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Sekali lagi. Beriku hati baru, sama-sama bilang sama Tuhan. Ya Allah, dan bangkitkan rohmu dariku, dan bangkitkan rohmu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatan-Mu. Jangan ambil rohmu dariku. Jemaat Tuhan tetap duduk. Engkau nyanyikan dari awal. Beriku hati baru. Bilang sama-sama Tuhan. Ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Sekali lagi, nyanyikan dengan iman. Beriku hati baru. Bilang sama Dia. Ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku.
Berseba. Dia merasa ketika Roh Allah tidak ada bersama dengan dia, maka hidupnya hancur. Ketika dia menyadari kalau Roh Allah tidak ada bersama dengan dia, maka semuanya hancur, binasa, tidak ada arti. Maka Daud berkata, jangan ambil rohmu ya Tuhan daripada. Saudara, tutup mata jasmanimu. Engkau jangan banggakan kita hebat, kita kuat, kita besar, kita pintar. Daud berkata, tanpa rohmu ya Tuhan, aku binasa. Hari ini firman Tuhan yang luar biasa. Di tahun yang baru, sesuatu yang tidak pernah engkau lihat, Tuhan akan berikan. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Dan bagikan roh dalam. Sekali lagi beriku hati yang baru. Angkat tanganmu dan katakan kepada dia, beriku hati, kami rindu Tuhan. Ya Allah, ya Allah, dan bangkitkanlah rohmu dariku, dan bangkitkan rohmu dalam. Sekali lagi berikan ku hati, keluar dari dasar hatimu kepada Tuhan. Beriku hati baru, Jesus. Ya bangkitkan rohmu dalamku. Amin. Sama-sama ref. Haleluya. Oh, jagaku, jagaku dalam hadiratmu. Oh, Jesus. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaharui rumah tangga, hidupku, keluargaku. Haleluya. Jesus. Oh, sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu, jangan ambil rohmu dari. Sekali lagi sama-sama katakan kepada Tuhan,